Oke, selanjutnya ya, untuk Anda sebagai level TU atau bendahara ya, ketika Anda mengklik tombol ini ya, tombol sumbangan, maka Anda akan diarahkan ke halaman input dan setting jenis uang sumbangan ya. Ini berbeda dengan dana bantuan ya. Untuk sumbangan ini di mana si penyumbang ketika ia menyumbang dia tidak memerlukan informasi atau laporan dana yang disumbangkannya ke lembaga Anda ya. Contoh-contoh sumbangan ini seperti misalkan Anda bisa lihat ya. Di sini contohnya misalnya ada uang amal atau amal harian atau uang amal siswa atau uang amal dari warga sekitar ya. Juga misalnya seperti uang infak, misalnya ada infak pembangunan, infak gedung atau infak untuk operasional ya. Juga misalnya jenis uang kurban atau uang zakat zakat mal gitu ya. Ya, jadi untuk uang sumbangan ini berbeda dengan dana bantuan. Jadi mana sumbangan ketika orang ingin menyumbang dia tidak memerlukan uh, informasi atau laporan dari uang yang disumbangkannya ke lembaga Anda ya. Jadi dia tidak membutuhkan laporan uang yang disumbangkannya ke lembaga Anda. Anda klik maka Anda akan diarahkan ke halaman ini ya. Halaman input dan setting sumber dana sumbangan ya. Seperti yang tadi ya. Di sini ada informasi mengenai halaman ini ya, halaman sumbangan. Ini ada tombol home, ini mengenai informasi tahun pelajaran yang sedang berjalan saat ini ya, tahun pelajaran yang aktif saat ini. Ini ada tombol video petunjuk mengenai halaman ini ya. Anda bisa lihat, Anda klik, Anda akan diarahkan ke channel YouTube saya ya, di mana di sini ada tutorial mengenai halaman ini ya. Oke, di sini ada tombol untuk menambahkan jenis sumbangan ya. Seperti yang saya katakan tadi, jenisnya Anda bisa tambahkan seperti uang amal ya, atau uang amal harian, atau uang amal siswa, atau uang amal dari warga ya, atau zakat mal, atau uang kurban, atau yang lain-lainnya ya. Di mana si penyumbang tidak memerlukan laporan keuangan dari dana yang disumbangkannya ke lembaga Anda ya. Terus nantinya ada informasi atau tabel penerimaan dan pengeluaran ya. Nanti di sini akan tampil rekapan per tahun pelajaran dari penerimaan dan pengeluaran masing-masing jenis sumbangan yang ada di lembaga Anda ya. Oke ya. Pertama yang Anda harus lakukan adalah menambahkan jenis sumbangan ya. Anda klik maka akan tampil prompt tambah jenis atau komponen seperti ya ini contohnya ya. Anda bisa input misalnya amal harian atau uang amal atau apa gitu ya. Contohnya seperti ini aja. Contohnya uang amal. Oke, setelah Anda ketik nama itemnya ya, nama jenis sumbangannya, lalu klik simpan ya. Klik simpan. Oke ya, Anda bisa tambahkan lagi jenis lainnya, misalnya infak, infak gedung atau pembangunan ya. Oke, contohnya lagi misalnya ada uang apa lagi misalnya nih, uang apa ya, misalnya uang kurban dah ya, uang kurban. Ini hanya contoh ya, nanti sesuai lembaga masing-masing nantinya ya, ini hanya contoh. Seperti ini misalnya. Oke ya, setelah Anda
tambahkan ya jenis-jenis sumbangannya akan tampil ini ya, tombol-tombol masing-masing sumber-sumber dana yang Anda telah tambahkan tadi ya. Lalu Anda dapat mengklik ini ya, tombol-tombol ini untuk menginput jumlah uang masing-masing ya. Misalnya uang amal masuk hari ini berapa misalnya nih. Misalnya uang amal masuk hari ini 100.000. Dari mana nih siswa atau warga atau namanya ya, nama yang menyumbang atau memberi uang amal. Misalnya namanya dari Mr. John. Mr. John. Itu ya. Setelah Anda klik, ini hanya jumlah uang ya, jumlah angka ya. Yang bawah adalah dari siapa penyumbangnya, siswa, warga atau siapa gitu ya. Klik tombol simpan. Oke, berhasil. Oke ya. Maka akan tampil ini ya. Pertama kali Anda input uang masing-masing jenis sumbangan ya, maka akan berubah warnanya menjadi merah seperti ini ya. Anda tidak bisa input seperti ini lagi ya. Anda harus input saldo awal ya. Saldo awal masing-masing jenisnya ya, jenis sumbangan yang ada ya. Anda bisa klik dari sini atau dari sini ya. Ini sama ya, dimana nantinya data Anda udah ribuan ya, udah ribuan, nanti Anda tidak susah menemukannya dari sini. Anda bisa langsung klik dari sini ya. Ini sama, input saldo awal ya, atau dari sini juga sama saldo awalnya ya. Anda klik ya, jangan lupa masukkan saldo awal ya. Di sini informasinya, harap input saldo awal pada tahun ini ya. Dan jika tidak ada saldonya maka isi dengan angka 0 ya. Anda bisa klik dari sini atau Anda klik dari sini ya. Misalnya ada saldo uang amal ya tahun lalu ya. Tahun lalu misalnya ada saldonya 10.000 misalnya ya. 10.000. Klik simpan. Ya, maka ini akan berubah warnanya ya. Jadi kuning kembali ya, karena sudah kita input uang saldo awalnya ya. Di sini ada informasinya. Penerimaan kas sekolah sumber dana uang amal tahun pelajaran saat ini yang sedang aktif ya. Ini ya. Dengan rekap jumlah saldo awal 10.000 ya. Tadi kita input 10.000 saldo awalnya. Penerimaan tahun ini 100.000, tadi kita awal input 100.000 ya. Dan pengeluaran tahun ini masih 0, belum ada pengeluarannya, maka saldo akhir ya 110 ya. Ada juga sama input ini yang lainnya ya. Misalnya uang impak gedung. Misalnya ada 200.000 ya. Ini dari misalnya dari mana nih? Impak gedung siswa warga ya, atau dari siswa atau warga gitu ya. Klik simpan. Ya sama ya. Maka untuk pertama kali Anda akan ada tombol ini ya, warna merah ya. Untuk pertama kali Anda input, maka akan tampil ini ya, tombolnya ya, berubah menjadi warna merah untuk Anda dapat menginput saldo awal ya. Sama di sini juga ada ya. Kalau ketika Anda setelah menginput saldo awal akan berubah dari kuning menjadi biru ya. Anda bisa mengubah saldo awalnya ya. Misalnya ada kesalahan input saldo awal, Anda bisa ubah ya saldonya ya. Oke ya, Anda bisa klik dari sini input saldo awal atau dari sini ya. Kalau jika tidak ada saldo maka isi dengan angka 0 gitu ya. Misalnya ada saldo ya, tahun lalu untuk uang impak gedung pembangunan ini ada saldo misalnya 50.000. Itu ya, klik simpan. Oke, berhasil ya. Sudah berubah warnanya di biru ya tombolnya ya. Ubah saldo, ubah saldo. Selanjutnya misalnya uang kurban ya. Uang kurban. Misalnya masuk hari ini masuk uang kurban dapat misal berapa nih? 500.000 ya misalnya. Nah, contoh dari siapa namanya nih, misalnya pengurbannya dari siapa misal namanya nih. Misalnya dari Bapak Kurban atau Bapak Jojo lah. Bapak Jojo. Oke ya, klik simpan. Ya, berhasil ya. Sama ya, berubah warnanya di merah ya. Ketika Anda pertama kali input ke dalam aplikasi ya, maka akan diminta untuk menginput saldo awal ya, berubah warna menjadi merah.
atau di sini ya atau timbul input saldo ya, tombol input saldo sama ya, di sini juga sama ya. Misalnya tahun lalu Bang Kurban ada saldo misalnya ada 100.000 ya, 100.000 ya tahun lalu ya, kita input ya saldo tahun awal ya sebagai saldo awal. Karena untuk pertama kali menggunakan aplikasi ini ya, maka untuk tahun lalu yang tidak terinput ke dalam aplikasi menjadi saldo awal aja ya. Oke ya, ya Anda bisa lihat ya di sini tampil ya, masing-masing ya masing-masing jenis jenis sumbangannya ya, ada infak, gedung pembangunan, uang amal, uang kurban ya. Nanti di sini adalah rekapan per tahun pelajaran ya. Di sini rekapan tahun pelajaran ya. Sini nanti misalnya Anda menginput kembali ya pada tahun berikutnya, maka tombol-tombol ini akan hilang ya. Tombol-tombol ini akan hilang untuk tahun berikutnya. Oke ya, di sini juga ada informasi mengenai hari ini ya. Hari ini ya, misalnya uang amal masuk hari ini berapa? 100.000 tadi ya. Uang infak gedung pembangunan, terusnya uang kurban hari ini ya masuk berapa ya gitu ya. Di bawahnya lagi ada informasi mengenai rekapitulasi masing-masing jenis ya, masing-masing jenis dari ini ya. Ada sumber uang amal, infak gedung pembangunan, dan sumber uang kurban ya. Nanti sini ada rekap keseluruhannya masing-masing sumber ya. Oke ya, di sini pada tabel rekap ya penerimaan pengeluaran di sini ada selain tombol ubah saldo ya, ada tombol untuk melihat tombol print laporan ya, di sini juga sama bawahnya. Di atasnya ada rekap masing-masing sumber atau seluruh sumber ya. Anda bisa pilih salah satunya atau untuk semua sumber. Oke ya, contohnya seperti ini, kita ke sini dulu ya. Lihat ya, lihat laporan ya. Contohnya kita klik. Kayak di sini ada tabel mengenai tabel untuk masing-masing jenis ya pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung ya. Di sini nanti akan tampil per tanggal ya. Sini per tanggal ketika Anda input akan tampil di sini ya. Di sini ada print kwitansinya untuk hari ini. Klik, maka akan diarahkan ke halaman print kwitansi penerimaan hari ini ya. Ini contohnya kwitansinya. Ini ya. Infak gedung pembangunan ya, tanggal hari ini dari siswa atau warga ya. Ini jumlahnya ya, ini informasinya ya. Di sini ada keterangannya sebagai penerimaan kas sumber infak gedung pembangunan tanggal ya, sebagai penerimaan kas sumber infak pembangunan tanggal hari ini ya, tahun pelajaran saat ini ya. Anda print lalu Anda berikan ke penyumbangnya ya. Lalu Anda berikan kwitansi ini ke penyumbangnya sebagai bukti dia telah menyumbang ke lembaga Anda ya. Lalu Anda print untuk laporan Anda. Ya, di sini juga ada informasi mengenai rekap pengeluaran untuk tahun masing-masing tahun ini ya. Untuk tahun ini ya berarti sini ya, masing-masing tahunnya nanti sini ini ada juga print laporan ya. Anda klik, Anda akan diarahkan ke halaman print laporan. Laporannya seperti ini. Ya. Ini ada informasinya, laporan penerimaan pengeluaran sumber dana infak gedung pembangunan tahun pelajaran yang saat ini sedang berjalan ya. Nanti akan tampil masing-masing tahun nanti sini ya. Terus ini ada informasi mengenai uraiannya ya, tabel tanggal, kode, bukti, uraian, jenis kasnya ya, penerimaan atau pengeluaran nantinya, ini jumlah. Bawahnya ada informasi rincian penerimaan ya dari masing-masing jenis sumbangannya ya. Sini infak gedung pembangunan ya, saldo awal yang kita input 50 ya. Penerimaan real penerimaan tahun ini ya 200.000 ya. Ini real penerimaannya ini tahun ini. Ini total penerimaan jadinya antara saldo awal dan penerimaan real penerimaan tahun ini ya. Totalnya segini ya. Ini jumlah 50 jumlah 200 ini ya. Totalnya segini ya. Pengeluarannya belum ada, saldo akhir, ini saldo akhir ya. Di sini ada informasi catatan saldo akhir infak gedung pembangunan pelajaran 2019-2020 belum dipindahkan ke tahun pelajaran berikutnya ya, karena belum pindah saldo ya. Informasi seperti ini ya, karena belum pindah saldo. Nanti jika Anda sudah pindahkan saldo, akan informasinya akan beda lagi di sini nanti ya. Oke ya, di sini juga ada tombol ini ya, tombol ubah ya. Tombol ubah ini ya, jumlah kalau asal ada kesalahan input ya, nanti Anda bisa ubah. Sini Anda berapa jumlahnya misalnya atau namanya salah ya, Anda harus memberikan keterangan ya untuk mengubah data, karena
akan terekap semua ya. Siapa yang mengubah, siapa yang menginput nanti akan terekam semua di sini ya. Yang input ini ya. Nanti misalnya mengubah akan terekam siapa yang mengubahnya ya. Oke, di sini juga ada ini ya, informasi mengenai pembatalan transaksi ya. Jika ada pembatalan ya, dari sini ya, Anda batalkan ya, alasannya apa, nanti akan dia tidak menghapus ya. Ketika Anda membatalkan transaksi, dia tidak menghapus, hanya memindahkan ke kolom ini ya, kolom ke table ini ya, pembatalan transaksi. Namun pada rekapan ini dia tidak mencari yang telah dibatalkan ya. Rekapan ini mencari yang masih ini ya, yang belum dihapus ya, yang belum dibatalkan ya. Dari sini nilai-nilai ini nantinya mencari dari sini ya, table yang ini ya. Oke ya, selanjutnya ya. Di sini ya, di sini juga ada print ya, print laporan sama ya. Ketika Anda klik, Anda akan diarahkan ke halaman laporan seperti tadi ya. Sama seperti ini halamannya. Oke ya. Selanjutnya ya, di sini Anda juga bisa memprint rekapitulasi ya masing-masing sumber atau untuk semua sumber ya. Contohnya sini sumbernya Bang Amal ya. Anda print maka akan diarahkan ke halaman print rekap masing-masing sumber kalau Anda pilih masing-masing sumber atau seluruh semua sumber ya. Per tahun pelajaran nantinya seperti ini ya. Ini datanya per tahun, nanti sini tampil masing-masing tahunnya. Kalau baru satu ya datanya ya, tahun pelajaran 2019-2020 ya. Tahun lainnya belum. Oke, di sini ada saldo awal ya, saldo awal atau pindah saldo atau saldo tahun lalu ya. Di real penerimaannya ya, pengeluarannya belum ada, saldo akhir sini ya. Oke ya. Kalau Anda ingin memprint semua sumber ya, klik semua sumber lalu print, maka akan tampil untuk semua sumber ya. Seperti ini contohnya ya, kalau untuk semua sumber. Judulnya di sini beda ya. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran sumber sumbangan sukarela ya. Ini nama sumbangannya, ada infak gedung, ada uang amal, ada uang kurban ya. Nanti per tahun pelajaran ya. Tampil masing-masing tahun pelajaran masing-masing ya. Ini contohnya seperti ini. Oke ya, misalnya Anda ingin mengubah saldo karena ada kesalahan input saldo ya. Misalnya ini ya, uang amal. Saldo awalnya 10.000 ya, ada kesalahan ternyata bukan 10.000, dia 100.000 ya seharusnya. Anda klik tombol ubah saldo tadi ya. Anda klik maka akan tampil prom ini ya, prom ubah saldo ya. Misalnya bukan 10.000 ternyata 100.000 ya, kesalahan ya. Klik setelah Anda ubah, nambahkan nilai angkanya ya, klik simpan. Oke, berhasil, maka akan berubah ya menjadi 100.000 tadi ya, dari 10.000 menjadi 100.000 ini ya. Oke, untuk selanjutnya ketika telah memasuki pelajaran tahun pelajaran baru ya, atau sebagai tahun pelajaran berikutnya, oh ya, kita akan melakukan input pengeluaran contohnya ya. Misalnya untuk pengeluaran ya, kita menggunakan sumber dana apa nih misalnya gitu ya. Oke, akan tampil nanti di mana gitu atau laporannya seperti apa gitu ya. Oke ya, misalnya akan melakukan pembiayaan ya menggunakan jenis sumber dana yang tadi ya, yang ini ya, dari sana sumbangan ya. Untuk misalnya untuk program ini ya, kegiatan pengembangan perpustakaan ya. Ini hanya contoh aja ya. Misalnya untuk langganan majalah atau publikasi berkala ya, input pengeluaran atau pembiayaan untuk majalah ini ya. Oke, maka akan diarahkan ke halaman input pembiayaan. Di sini ada Anda harus memilih atau mencentang salah satu sumber pembayarannya ya. Sini adalah sumber-sumber dana yang diterima sebagai kas sekolah ya. Di sini ada iuran pendidik sumbernya, ada sumber penjualan item barang, ada sumber dana bantuan dari ICTI, ada sumber dana bantuan BOS ya. Ada uang aman yang barusan kita buat ya. Kita akan menggunakan yang ini ya, yang 3 item ini salah satunya ya. Ini harus mencentang salah satunya saja sebagai sumber pembayaran untuk pembiayaan setiap kegiatan ya. Oke, Anda centang sampai warna merah ya. Misal kita akan menggunakan uang amal, klik sampai warna merah seperti ini ya. Lalu kita input itemnya apa nih, misalnya kanan majalah ya.
Langganan majalah atau publikasi berkala berarti majalah pendidikan misalnya gitu ya. Contohnya misalnya majalah pendidikan. Majalah pendidikan gitu ya. Hanya contoh aja ya. Oke, setelah Anda itemnya Anda ketik ya, Anda input itemnya, jangan lupa dibayarkan kepada siapa, misalnya tukang majalah ya. Tukang majalah atau namanya siapa tukang majalahnya ya. Kita pakai tukang majalah aja lah. Tukang majalah. Jangan lupa jumlah uangnya ya. Lihat jumlah uang sini berapa nih. Jumlah uangnya misalnya beli majalah pendidikan harganya 5.000 dah ya. 5.000. Jangan lupa kalau sudah Anda input semuanya ya, Anda telah pilih sumber dananya untuk pembayarannya ya. Salah satunya ya, sampai warna merah seperti ini, lalu Anda input item barangnya ya, apa nama barangnya ya. Lalu siapa yang menerima dibayarkan kepada siapa ya. Di situ kanal majalah, tukang majalah contohnya ya. Jumlah uangnya jangan lupa, lalu klik simpan. Simpan pembayaran. Oke, berhasil ya. Tadi kita menggunakan uang amal ya. Uang amal, maka di sini akan tampil ya pengeluarannya ya. Hari ini uang amal ya, ada pengeluaran 5.000 ya untuk pembelian majalah pendidikan tadi ya. Sini juga ada nih. Ya, Anda bisa lihat di sini nanti laporannya. Sini ada kwitansinya ya. Item pembiayaan majalah pendidikan, penerima uang ada tukang majalah jumlah 5.000 ya. Nih sini ada informasinya ya. Pembiayaan tanggal hari ini ya, tanggal sekarang ini majalah pendidikan EP 5.000 sebagai langganan majalah atau publikasi berkala untuk kegiatan pengembangan perpustakaan sebagai program pengembangan standar proses yang dibayarkan kepada tukang majalah dari uang amal ya. Sumber tadi kita menggunakan sumber uang amal ya, maka sini akan tampil uang amal ya. Masing-masing sumbernya ya. Ya, Anda bisa print sini kwitansinya. Ya, Anda berikan ke tukang majalah tersebut dan sebagai laporan Anda ya nantinya. Seperti ini ya. Ini kwitansi pembayaran. Contohnya. Ya, seperti ini ya. Sini ada nama kepala madrasah, nama madrasahnya. Ya. Ini semua dari kepala madrasah, nama madrasah, ini alamatnya, ini jumlah uangnya ya. Jumlah uang untuk pembayaran majalah pendidikan, sumber dana uang amal gitu ya. Anda print, lalu Anda berikan ke tukang majalah tersebut dan Anda simpan sebagai laporan Anda nantinya ya. Oke, selanjutnya ketika Anda telah memasuki tahun ajaran baru ya. Seandainya Anda telah memasuki tahun pelajaran baru ya. Nanti ini akan hilang ya. Nanti ubah saldonya akan, tombol ubah saldo akan hilang. Contohnya seperti ini ya. Saya akan masuk ke admin ya, admin atau operator untuk melakukan mengubah data tahun pelajaran. Oke, 2019-2020 yang aktif, karena kita nonaktifkan dulu ya. Lalu kita keaktifkan ke tahun berikutnya ini ya, 2021-2022. Nonaktif. Oke, sekarang kita aktifkan tahun berikutnya ya, 2020-2021. Aktifkan. Oke. Sekarang kita masuk ke TU tadi ya, ke TU atau bendahara ya. Oke ya. Ketika Anda telah memasuki tahun pelajaran baru ya, ketika Anda menginput kembali ya masing-masing jenis sumbangan ini ya, Anda input kembali ya, maka nanti akan tampil misalnya untuk tanggal hari ini ya. Ini hanya contoh aja dulu. Dari mana misalnya dari siswa atau warga ya. Mengamal. Ya, maka akan berubah ya. Berubah tombolnya menjadi warna hijau ya. Karena di sini untuk memindahkan saldo akhir tahun lalu ya. Tahun yang lalu harus dipindahkan saldonya ke tahun sekarang ini yang sedang aktif ya. Tahun lalu tahun 2019 2020 ya yang telah berakhir, Anda pindahkan saldonya ke tahun yang saat ini ya, tahun ini ya. Sini
akan berubah tombolnya menjadi warna hijau ya. Anda tidak bisa menginput kembali sebelum Anda pindahkan saldo ya. Di sini juga ada ya, berubah warnanya dari biru menjadi hijau. Sini untuk memindahkan saldo akhir tahun yang ini ya, uang amal ini ya. Uang amal yang 2019-2020 harus pindahkan ke tahun yang ini ya. Ya, Anda bisa dari sini atau dari sini ya. Ini sama, Anda bisa klik dari sini atau dari sini ya. Ketika data Anda telah ribuan, telah banyak, Anda susah menemukan ini ya, menemukan tombol ini, Anda bisa langsung dari sini ya. Karena sini langsung di skat langsung menjadi hijau nanti ya. Untuk setiap tahun pelajaran baru, untuk memindahkan saldo akhir tahun lalu ke tahun yang sedang aktif saat ini gitu ya. Ketika Anda belum memindahkan saldo, oke. Selanjutnya Anda klik ya, bisa dari sini sama ya. Di jumlah tahun lalu sudah 195 ya. Jumlahnya tahun pelajaran 2019-2020, tahun pelajaran berikutnya yang sekarang ini ya. Lalu Anda klik simpan ya. Klik simpan ya, maka akan Anda juga bisa sama ini ya. Sama ini sama ya. Dari sini sama atau dari tombol yang ini ya. Sama ya. Anda klik simpan ya. Maka akan berubah lagi nanti tombol ininya ya. Ya, berhasil. Dia akan berubah lagi menjadi kuning ya. Anda bisa input kembali uang amal berikutnya ya. Di sini juga akan ada informasi tahun lalu ya. Tahun yang sudah offline ya. Tahun yang lalu sudah offline ya. Di sini ada informasinya. Saldo akhir sudah dipindahkan ke tahun berikutnya ya, tahun yang ini ya. Ini ya. 195 ya. Ini 195 saldo akhirnya dipindahkan ke tahun ini ya. Yang aktif ini saldonya. Oke ya. Untuk jenis lainnya sama ya. Ketika ada input pertama kali input di tahun pelajaran yang baru ya, nanti akan berubah lagi menjadi hijau dia. Contohnya seperti ini aja ya. Warga. Dia akan kembali hijau. Ya. Anda harus pindahkan saldo akhirnya tahun lalu ke tahun ini ya, sama ya. Anda bisa dari sini atau dari yang tombol itu ya. Oke ya, sama juga untuk uang korban misalnya atau dana-dana lainnya ya. Jika Anda pertama kali input ya, akan dimintai nantinya akan dimintai untuk memindahkan saldo tahun lalu ke tahun yang aktif saat ini ya. Juga sama untuk tahun-tahun berikutnya ya. Setiap Anda memasuki tahun pelajaran baru ya, Anda pertama kali input jumlah uang pada masing-masing jenis, akan nanti setelah itu akan dimintai pindahkan saldo ya. Saldo akhir tahun lalu ketika Anda belum memindahkan saldonya ya. Oke ya. Saya rasa cukup ya. Di sini juga Anda bisa lihat ya untuk penerimaan hari ini ya. Hari ini ya. Khusus hari ini. Anda klik maka akan diarahkan ke halaman tampil masing-masing jenis untuk hari ya. Ketika hari ini Anda input masing-masing sumber dananya ya. Masing-masing jumlah uang pada sumber dananya ya. Akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Oke ya. Saya rasa cukup. Untuk sumbangan ini ya berbeda dengan jenis dana bantuan ya. Dana bantuan ini dimana ketika si pemberi dana ingin mengetahui keuangan dari dana yang diberikan ke lembaga Anda ya, dari laporannya ya, digunakan untuk apa aja dana bantuannya yang diberikan ke lembaga Anda ya. Contoh-contoh dana bantuan ini yang yang diberikan ke lembaga Anda ketika dia memberikan dan ingin mengetahui laporan keuangannya ya, contohnya seperti dana BOS ya, dana BOS atau dana BOP atau dana lainnya ya, misalnya dari kantor-kantor lain ya yang memberikan bantuan ke lembaga Anda, namun kantor-kantor tersebut atau pemerintahan ingin mengetahui dana yang diberikannya ke lembaga Anda ya, ingin mengetahui digunakan untuk apa aja ya. Berbeda dengan
sumbangan ini ya. Jadi sumbangan ini adalah gimana si penyumbang dia tidak menginginkan laporan keuangan dari dana yang disumbangkan ke lembaga Anda ya. Contoh-contoh sumbangan ini misalnya uang amal atau uang amal harian atau uang amal siswa atau uang amal dari warga sekitar atau infak gedung, infak pembangunan atau infak operasional atau uang kurban atau uang zakat mal dan lain-lain sebagainya ya. Oke, saya rasa cukup ya.